Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, baru saja kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kita terus berharap semoga Allah mengistiqamahkan kita di atas keimanan dan juga amal saleh di dalam Islam, sehingga Allah mencabut nyawa kita. Betapa hidup ini adalah merupakan bagian dari ujian yang harus kita lalui. Hari ini banyak orang yang mudah sekali menggadaikan iman dan bahkan mudah sekali kemudian meninggalkan amal-amal soleh yang semestinya di masa-masa pandemik seperti ini justru kita selaku orang yang beriman harusnya diperkuat, ya, kekuatan iman kita dan kekuatan amal soleh kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan berakhirnya masa-masa pandemik yang begitu ya meresahkan ya kehidupan setiap kita. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk pagi hari ini insyaallah kita kembali ke pembahasan yang sebelum-sebelumnya tentang lanjutan dari sirah nabawiyah ya, yang kita sadur atau kita bahas dari kitab ya Raudhatul Anwar ya, oleh Syekh Al-Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri. Pada pertemuan terakhir kita tentang sirah nabawiyah ini adalah tentang golongan orang-orang yang pertama-tama kali ya menerima Islam. Dan ini kemudian para ulama mengelompokkannya menjadi 4 kelompok ya, berdasarkan sirahnya ya. Yang paling pertama dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid, yang merupakan istri tercinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana tidak? Karena Khadijah adalah orang yang menyaksikan tentang al-bisyarat ya, kabar-kabar gembira tentang kerasulan dan kenabian tersebut. Dari berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidak pernah dialami oleh manusia biasa pada umumnya. Ya, seperti beliau sering berkhulwat ya di Gua Hira. Ya. Dan tidak sebagaimana ya tokoh-tokoh Quraisy lain yang mereka sering berkumpul di Darun Nadwah ya, bersekongkol dan sebagainya dalam kesyirikan dan berbagai kemaksiatan. Beliau
terhindar dari semua itu. Terlebih daripada itu adalah kesaksian beberapa tokoh-tokoh Nasrani. Yang itu yang menguatkan Khadijah semakin kuat keyakinan akan suaminya itu, bahwa ini benar-benar bakal menjadi seorang nabi terakhir. Mulai dari kisah ya jauh sebelum nikahnya dengan Khadijah, kesaksiannya siapa? Ya, Bahira Ar-Rahib, ya, seorang pendeta Nasrani yang menguasai kitab baik Taurat maupun Injil yang asli. Ya, walaupun di zamannya itu Injil sudah banyak perubahan. Ajaran-ajaran tauhid dari Injil pun sudah memang banyak perubahan, karena ya sebenarnya dalam literatur Nasrani pun mereka akui bahwa pengkultusan Nabi Isa putra Maryam menjadi Tuhan itu di tahun 300 sekian. Sebelum itu tidak ada pengkultusan Nabi Isa menjadi Tuhan. Ya. Nah, kesaksian Ar-Rahib, ya, Bahira Ar-Rahib ini menjadi saksi yang luar biasa, sangat kuat, karena dia orang yang ahli, ya, menguasai kitab-kitab samawi. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan dia memang menguasai kitab-kitab samawi, termasuk kesaksian daripada sepupu Khadijah sendiri, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, yang mana memang beliau menganut agama Nasrani dan menguasai 3 kitab samawi sebelum itu, sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Maka ketika Nabi mengalami ketakutan yang luar biasa tatkala menerima wahyu pertama kali, Khadijah pun berusaha untuk meyakinkan suaminya bahwa tidak akan membahayakannya. Satu-satunya orang yang dipandang bisa memberikan keyakinan apa yang diyakini oleh Khadijah itu adalah sepupunya, yaitu Waraqah, yang tidak lain adalah seorang pendeta Nasrani. Ketika bertemu dengan Waraqah, apa kata Waraqah? Ini adalah An-Namus, ya, dia adalah Namus, Jibril, yang biasa datang kepada Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dia mengatakan apa dalam pernyataannya Waraqah, seandainya saya diberi umur panjang, ketika kaummu mengusirmu, maka saya akan menjadi penolong, menjadi orang pertama yang menolongmu. Di situ Nabi heran, apakah kaumku akan mengusirku? Maka apa kata Waraqah, tidaklah seorang nabi pun, ya, yang mendapatkan amanah sebagaimana yang engkau diamanahi ini, kecuali mereka akan memusuhi dan mengusirnya. Jadi kesaksian-kesaksian terkait tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya ini benar-benar disaksikan langsung oleh Khadijah. Maka tatkala ya Nabi meyakini bahwa wahyu yang kedua yang merupakan perintah untuk berdakwah, maka sejak itu dia mulai melancarkan dakwahnya. Maka orang pertama yang mengimaninya tentu adalah Khadijah. Dan ini kemudian para ulama mengatakan kalangan wanita, kelompok kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Banyak ya artinya saksi-saksi atau bukti-bukti yang disaksikan oleh Khadijah, termasuk turunnya ayat surat Al-Mudaththir, ya. Wahyu yang kedua itu kan di rumah. Di rumah. Jadi tatkala setelah menerima wahyu yang pertama putus, itu kan masih
tersisa beberapa hari dari Ramadan. Maka kemudian Nabi balik ke Gua Hira lagi untuk melanjutkan tafakkurnya. Di tengah perjalanan pulang itu dipanggil oleh Jibril. Disitulah kemudian dia melihat wujud asli Jibril. Maka kemudian beliau jatuh tersungkur dan terbangun, kemudian lari menuju rumahnya, minta Khadijah untuk segera menyelimutinya lagi. Maka kemudian turunlah ayat, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, ayat ini kemudian para ulama menafsirinya sebagai tanda kerasulan. Ya, kalau ayat Iqra itu adalah ayat yang menandakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir ini tanda akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kerasulan Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia, berbeda dengan umat-umat sebelumnya, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu mereka nabi dan rasul, tapi hanya sebatas kalangan terbatas. Seperti siapa? Nabi Musa. Nabi Musa rasul, tapi kalangan terbatas. Siapa? Bani Israel saja. Bani Israel saja. Buktinya siapa? Buktinya Khidir, Nabi Khidir, yang juga hidup sezaman dengan Nabi Musa, tidak di bawah syariatnya Nabi Musa. Dia memiliki syariat sendiri. Terbukti ketika Nabi Musa belajar dengan Khidir, banyak hal yang Nabi Musa tidak mengerti, dan menurut Nabi Musa itu bertentangan dengan syariat yang dia bawa. Pengrusakan kapal, membunuh anak kecil, ya, membangun bangunan yang sudah mau roboh. Ya. Makanya kemudian para ulama mengatakan bukti bahwa Khidir itu adalah nabi adalah beraninya dia membunuh anak kecil. Lalu kemudian dia menyampaikan alasan kenapa dia membunuh anak itu. Karena kalau dia hanya sekedar orang soleh, nggak mungkin dia melakukan hal itu. Hanya sekedar ulama dari kalangan manusia, nggak mungkin dia melakukan itu. Karena dia nabi, dia mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia bisa melakukan itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, itu Nabi Musa yang memang dia rasul tapi kalangan terbatas, hanya Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, dia diutus hanya untuk kalangan Bani Israel saja, dan itu dikatakan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Alkitab pun memang dikatakan demikian. Ya, dia diutus untuk domba-domba sesat dari kalangan Bani Israel. Ya. Nah, ini terkait tentang kesaksian, ya, kesaksian sampai kemudian Khadijah adalah wanita pertama yang mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang kedua yang masuk Islam, dan ini adalah kelompok kedua dari orang-orang pertama yang masuk Islam, itu adalah sahabat karibnya Nabi SAW. Di sini dibahasakan dengan sadiquhul hamim. Hamim itu sahabat karib, ya, sahabat yang sangat dekat sekali, ya, susah senang bersama sudah. Ya, hampir sama makna dengan as-sahib. Ya, makanya para sahabat itu dibahasakan dengan as-sahabah. Ya, sahabat bukan hanya sekedar teman, tapi mereka yang memang siap untuk segala tantangan, baik suka maupun duka, itu siap bersama-sama dalam pertemanan tersebut, maka dinamakan dengan sahabat. Kalau bahasa, makanya dalam bahasa Arab
Ya, sekedar sahabat itu kata-kata teman itu banyak. Ya. Ada zamil, ada sadiq, ada hamim, ya, dan ada sahib. Dan hamim dan sahib memiliki makna yang sama. Ya, artinya teman yang memang siap untuk mengorbankan segala-galanya untuk memperkuat pertemanan tersebut. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mengabarkan tentang apa yang terjadi pada dirinya tentang kerasulan dan kenabian. Dan kemudian mengajak Abu Bakar untuk mengimaninya, dan spontan Abu Bakar kemudian mengimani tanpa ragu, tanpa bertele-tele, tanpa menunda-nunda, ya. Segera dia kemudian membenarkannya dan dia mempersaksikan kenabian Nabi SAW tersebut dengan persaksian yang jujur, yang benar. Maka dia, Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang pertama secara umum dari kalangan laki-laki dewasa. Dari kalangan laki-laki dewasa yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Abu Bakar secara usia lebih muda 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadi teman Nabi SAW itu sudah cukup lama sekali, sejak mereka masih kecil, ya. Sehingga beliau betul-betul faham, baik secara lahir maupun batin, tentang keduanya. Baik Nabi mengerti Abu Bakar, Abu Bakar pun mengerti tentang Nabi SAW secara lahir maupun batin. Kenapa? Karena pertemanan yang panjang dari masa mereka masih muda, masih, bahkan disebutkan masih kanak-kanak, ya, masih anak-anak, sampai menginjak remaja, sampai mereka kemudian berkeluarga, itu mereka tetap menjadi kerabat, menjadi sahabat yang sangat dekat sekali satu dengan yang lainnya. Maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW adalah keimanan yang jujur dan adil. Ini orang kedua. Orang ketiga adalah dari kalangan anak-anak. Yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain merupakan sepupu Nabi SAW radhiyallahu anhu. Karena waktu itu Ali dalam asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad SAW waktu itu belum menjadi nabi. Ya, disebutkan dalam sirah bahwa Abu Talib ini memiliki banyak anak, ya, memiliki banyak anak, dan masa-masa itu masa-masa sulit, ya, masa-masa sulit. Maka beberapa anaknya Abu Talib itu kemudian diasuh oleh keluarganya. Nah, Ali ini diasuh oleh Nabi. Kakaknya Ali yaitu Ja'far bin Abi Talib diasuh oleh pamannya Nabi yang lain, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu juga saudara-saudara Ali yang lain juga kemudian diasuh oleh paman-pamannya yang lain. Ya, karena dia diasuh dari kecil, tentu sudah hampir kemana-mana Nabi SAW, Ali selalu menyertainya. Dan setiap apa yang dilakukan Nabi, Ali selalu menjadi teman bagi Nabi SAW. Hal itu sampai menjelang usia baligh. Nah, pada saat Nabi menjadi Nabi dan Rasul, itu usia Ali disebutkan kisaran 10 tahun. Umurnya baru 10 tahun. Maka ketika Nabi mengajaknya untuk berislam, maka dia pun segera menyambut keislaman tersebut. Maka dia adalah orang yang pertama yang beriman kepada Nabi SAW dari kalangan anak kecil. Kemudian yang keempat,
orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW dari kalangan orang yang mungkin sudah agak dewasa walaupun masih kanak-kanak, itu adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi. Zaid ini dia tertawan di saat dia sama ibunya hendak melakukan perjalanan bersama rombongan ke Madinah. Di tengah perjalanan mereka disandra oleh para perampok. Semua dalam rombongan itu terbunuh termasuk ibundanya, kecuali dia yang waktu itu masih anak kecil. Maka dia diambil, kemudian dibawa ke Mekah, dijual di pasar budak. Dijual di pasar budak. Ini di masa jahiliyah. Fashtarahu Hakim ibnu Hizam atau Hizam. Maka kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam yang tidak lain merupakan ponakan daripada Khadijah. Maka kemudian dihadiahkan, karena dibeli sebagai budak. Tadinya anak ini merdeka, disandra, kemudian dijual sebagai budak di pasar perbudakan, perbudakan. Maka dibeli oleh Hakim bin Hizam, lalu dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah yang tidak lain merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawahabathu Khadijatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika Khadijah menikah dengan Nabi, Khadijah pun menghadiahkan anak itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alima bihi abuhu wa ammuhu, dan tatkala bapak dan pamannya mengetahui keberadaan Zaid, faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamah. Keduanya mendatangi Rasulullah SAW dan mereka mengadakan dialog tentang perihal Zaid ini. Artinya mereka ingin menebus agar dia terbebas dari perbudakan dan seterusnya. Padahal sejak dia dihadiahkan ke Nabi, itu dia bukan statusnya, dianggap bukan lagi sebagai budak. Karena Nabi tidak memperlakukan sebagaimana budak, bahkan diperlakukan seperti anaknya. Ini disebutkan dalam sejarah. Maka Nabi SAW kemudian memanggil Zaid. Lalu wa khayyarahu baina an yadhhaba ma'a abihi wa ammihi wa baina an yabqa indahu. Memberinya dua pilihan. Jadi diminta kepada Zaid, wahai Zaid, silakan kamu milih. Ini bapakmu, ini pamanmu datang, mereka ingin menjemputmu. Apakah kamu mau pergi bersama keduanya, atau kamu mau ingin tetap tinggal bersama saya? Maka kemudian Zaid mengatakan, saya ingin tetap tinggal bersamamu dan tidak ingin pulang bersama bapak dan paman. Mungkin hari ini sulit bagi anak, apalagi dia pertama kehilangan ibunya terbunuh di hadapan matanya, kemudian disandra, dijadikan sebagai budak, lalu tiba-tiba bapak dan keluarganya datang. Mungkin bagi anak fitrahnya kan harusnya kembali kepada ayah dan keluarganya. Dari sini para ulama tarbawiyah kemudian memberikan hikmah kepada kita bahwa disinilah peran Nabi SAW sebagai seorang bapak melebihi bapak kandung daripada Zaid. Proses tarbawiyah yang ditanamkan oleh Nabi SAW
kepada Zaid, ya, pendidikan pola asuh yang diberikan oleh Nabi kepada Zaid itu melebihi daripada seorang ayah kandung kepada anaknya sendiri. Makanya ketika Zaid disuruh pilih pulang sama bapak sama paman atau tinggal bersama saya mending tinggal sama Nabi SAW. Maka pada saat itu Nabi SAW kemudian membawanya ke hadapan para pemuka Quraisy di depan Ka'bah. Kemudian dia mengumumkan bahwa hadza ibni, ya, Nabi mengatakan ini adalah putraku, warisan wa maurusan. Ya, dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Ini kejadian kapan? Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya. Namun ketika Islam datang, ya, dan Nabi sudah menjadi seorang Rasul, maka membatalkan at-tabanni, ya, membatalkan nasab dari anak angkat tadi. Ya, anak angkat yang tadinya dinasabkan kepada bapak angkat itu dibatalkan. Ya. Jadi yang dibatalkan apa? Penasabannya. Ya. Yang dibatalkan itu penasabannya. Jadi menasabkan anak angkat kepada kita yang menjadi ayah angkat, ini yang dibatalkan. Ya. Sebagaimana dalam ayat ud'uuhum li'abaihim. Panggillah anak-anak angkatmu itu disandarkan kepada bapak-bapak mereka. Kalau kamu tidak tahu bapak-bapak mereka, ya paling tidak sandarkan saja kepada hamba Allah. Atau katakan mereka adalah saudara kita seagama. Oleh para ulama, ya, memberikan solusi. Kalau memang kita tidak tahu, misalkan hari ini kan banyak anak-anak panti yang dari bayi dititip, ya, kemudian ada pasang suami istri yang sudah lama tidak diberi anak. Boleh tidak dia mengambil anak-anak yang di panti diasuh? Boleh. Kalau memang dia mau. Boleh. Karena perintah secara umum mengasuh anak-anak yatim. Boleh. Hanya permasalahannya adalah tidak boleh menasabkan kepada bapak asuhnya. Kalau kita tahu dia bapak kandungnya, nasabkanlah kepada bapak kandungnya. Kalau kita tidak tahu, maka solusinya adalah dia, ya, tulis saja bin hamba Allah. Jadi, kalau hamba Allah kan lucu, tulis saja bin Abdullah. Abdullah juga maknanya hamba Allah, atau Abdurrahman, Abdul Razak, ya, abdun yang lainnya, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah dinasabkan kepada diri kita. Ya, itu yang tidak boleh. Nah, ini perjalanan Zaid bin Harithah. Nah, dia adalah waktu itu sudah menginjak usia dewasa, agak dewasa, ya. Maka dia dianggap sebagai kalangan pemuda. Ya, adalah kelompok keempat yang awal-awal menerima Islam dari kalangan pemuda adalah Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Wa haula'il arba'a kulluhum aslamu fi yaumin wahid. Kata beliau Syekh Safir Rahman mengutip dari para ahli sejarah bahwa keempat orang tadi, Khadijah, Abu Bakar, Ali dan Zaid, mereka semua berislam di hari yang sama. Yaumun amara Rasulullah SAW bil indar, atau umira Rasulullah SAW bil indar. Hari di mana Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan atau memulai dakwahnya. Hari di mana Nabi mulai diperintahkan untuk memulai dakwahnya. Wa qama bi da'wati ila Allah, kemudian Nabi SAW, ya,
memulai dakwah itu mengajak mereka kepada Allah. Wa qad qila an kulli wahid minhum innahu awwalu man aslam. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa setiap mereka, ya, salah satu dari mereka adalah orang pertama yang memang menerima Islam di hari itu. Makanya kemudian wajar para ulama mengelompokkan kelompok wanita Khadijah, kelompok orang laki-laki yang sudah dewasa adalah Abu Bakar, kelompok anak kecil adalah Ali, kelompok pemuda adalah Zaid bin Harithah. Karena di hari yang sama mereka menerima itu. Nah, yang menjadi poin yang tidak kalah penting bagi kita adalah kata Syekh Safir Rahman di sini, "Tsumma nasyata lid-da'wati ila Allah Abu Bakar." Lalu kemudian setelah Abu Bakar berislam, dia pun bangkit dengan penuh semangat, ya, berdakwah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada Allah radhiyallahu anhu, wa sadirus sa'idi al-ayman lin nabi sallam. Maka pada saat itu beliau menjadi tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati risalatihi, dalam menyampaikan risalah dakwah Islam ini. Maka beliau pun melancarkan itu. Sementara sifat-sifat Abu Bakar, masya Allah, luar biasa. Ini digambarkan oleh para ulama. Wa kana rajulan afifan. Abu Bakar adalah orang yang sangat afif. Afif itu orang yang sangat menjaga kehormatannya. Hampir tidak terlihat aibnya. Orang yang sangat menjaga kehormatannya. Atau muhabbiban. Beliau adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat tulus cintanya. Ya. Wasahlan kariman, dan orang yang sangat, ya, terdepan dalam memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan orang lain. Wa kariman, dan orang yang sangat karim, ya, memiliki jiwa yang mulia. Ya. Lebih daripada itu, jawadan, mu'azziman atau mu'azzaman, orang yang jawad, sangat dermawan. Tidak ada yang mengenal sosok Abu Bakar kecuali mereka akan mengatakan dia adalah laki-laki yang paling dermawan. Karena dia selalu tampil di saat orang membutuhkan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang yang sangat agung. A'laman nas bi ansabil arabi wa akhbariha. Orang-orang mengenali sosok Abu Bakar ini, nasabnya maupun kabar-kabar tentang keluarganya. Mereka kenal betul seluk-beluknya. Mereka kenal beliau adalah orang yang sangat mulia akhlaknya, ya. Dan mereka mengenalnya dari sisi keutamaan-keutamaannya, dan orang saudagar kaya yang dermawan, ya. Lebih daripada itu, dia adalah orang yang sangat pandai bermuamalat, pandai dalam bergaul. Ini adalah nilai yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, sifat-sifat yang agung yang ada pada dirinya. Nah, maka ketika itu, setelah dia menerima Islam, dia tidak tinggal diam. Ini yang poin yang paling penting di sini. Disinilah kemudian para ulama membedakan bedanya para dai dan para penceramah. Beda.
Bedanya dakwah dan ta'lim itu di mana? Kalau dakwah itu kita taharruk, bergerak, mengajak orang. Kita bergerak untuk mengajak orang, nah itu namanya dakwah. Seorang dai itu adalah siap untuk mencurahkan potensinya, bergerak, melihat peluang-peluang orang yang bisa diajak untuk berbuat kebaikan, itu adalah dai. Sementara muallim, nah itu memang butuh ilmu. Artinya seorang muallim, maksudnya seorang muallim itu butuh pendalaman ilmu. Kalau dai dia cukup, yang penting dia punya wawasan, punya pengetahuan, tidak harus detail. Yang penting dia tahu, oh ini baik, ini benar, ini yang salah. Ngajak orang kebaikan, tegur orang untuk tidak berbuat keburukan, itu dai. Sementara kalau muallim yang ingin berceramah, ya paling tidak dia memiliki pendalaman tentang materi-materi yang akan dia sampaikan. Begitulah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika dia menerima Islam, dia saat itu belum hafal Quran karena Al-Quran belum sempurna. Al-Quran baru 10 ayat. Iqra 5 ayat, Al-Mudaththir 5 ayat. Kan itu saja modalnya. Tapi dia berdakwah. Siapa orang-orang yang didakwain? Masya Allah ya. Ini kecerdasannya Abu Bakar As-Siddiq. Dia memanfaatkan kebaikan dirinya yang dikenal orang. Tetapi dia juga cerdas. Tidak sembarangan orang dia ajak. Karena dia faham mengajak orang untuk kebaikan itu tidaklah mudah. Maka dia hanya membidik orang-orang yang benar-benar dia percaya dan mereka pun percaya kepadanya. Orang-orang yang benar-benar kalau dia ngomong itu langsung mereka menerima. Bukan orang-orang yang diajak ngomong masih saya pikir-pikir dulu. Enggak. Bukan itu. Artinya dia datangi orang-orang itu adalah orang-orang yang kalau dia berbicara mereka langsung ya. Langsung membenarkannya. Karena ada orang walaupun teman setia, teman dekat, kalau kita ngajak dia untuk berbuat baik, oh iyalah, beri saya waktu. Kan ada yang begitu. Ada yang masih menunda, beri saya waktu, beri saya kesempatan dan sebagainya. Sementara namanya waktu terus berjalan. Nah, inilah kehebatannya Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun kedudukan dia di mata kaumnya, bangsa Quraisy pada umumnya, begitu mulia dan sangat terpercaya, tapi dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan berat. Mengajak orang kepada Islam itu adalah perjuangan yang tidak ringan. Maka orang-orang yang dibidik pun tidak sembarangan. Harus orang-orang yang benar-benar bisa mempercayai dirinya dengan sepenuh hati ketika dia mengajak mereka. Itulah yang kemudian Abu Bakar mulai membidik satu persatu sahabat-sahabat dekatnya. Siapa saja orang yang dibidik? Yaitu pertama adalah dia bidik mereka yang pertama Utsman bin Affan Al-Umawi, orang pertama yang dibidik oleh Abu Bakar itu adalah Utsman bin Affan Al-Umawi. Lalu kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Awwam ini juga sebenarnya sepupu Nabi. Sepupu Nabi, yaitu putra dari bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Safiyah bintu Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, kemudian Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, lalu Sa'ad bin
Abi Waqqas Az-Zuhri, lalu Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Ya. Berapa orang? Jadi ada Utsman, Az-Zubair, Abdurrahman, Sa'ad bin Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. 5 orang. Utsman menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Abu Bakar menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Wa ata bihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian mereka pun menerima Islam, lalu mereka dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslamu jami'an. Maka kelima-limanya masuk Islam secara bersamaan, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca hadis tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, 5 diantaranya adalah hasil dakwahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan dakwah Nabi langsung. Utsman, ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, apa lagi? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Kelima-limanya ini adalah orang yang didakwai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu, setelah keislaman dari 5 sahabat yang agung tadi, maka berikutnya diikuti oleh aminu hadhil ummah, orang yang digelar sebagai orang kepercayaan umat ini. Siapa dia? Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah sahabat yang digelar oleh Nabi SAW sebagai aminu hadhil ummah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ya, arhamu bi ummati Abu Bakar As-Siddiq, ya. Orang yang paling penuh kasih sayang dari umatku terhadap umatku ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa asyadduhum, dan orang yang paling tegas dalam perkara kebaikan, kebenaran dan kebatilan adalah Umar ibn Khattab. Wa asdaquhum haya, dan orang yang paling malu sampai malaikat pun malu kepadanya adalah Utsman bin Affan. Ya. Wa aqra'uhum, ya, Sa'ad bin Waqqas, ya. Orang yang paling pandai membaca Al-Quran itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap umat memiliki orang kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan setiap umat itu memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah orang ke-6 yang masuk Islam, ya, setelah kelima sahabatnya sebelumnya, yaitu Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Baru disusul oleh Abu Ubaidah. Lalu disusul lagi oleh Abu Salamah bin Abdul Asad beserta istrinya, yaitu Ummu Salamah. Lalu disusul lagi dengan Al-Arqam bin Abil Arqam, lalu Utsman bin Maz'um dan kedua saudaranya, kedua saudara kandungnya, yaitu Qudamah dan Abdullah, yang keduanya merupakan putra dari Maz'um juga, yaitu saudara kandung daripada Utsman bin Maz'um. Lalu Ubaidah ibnul Harith ibnul Khattab ibnul Muttalib, ya, Ubaidah ibnul Harith ibnul Muttalib. Ini masih dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sepupu Nabi dari jalur saudara kandung kakek Nabi yang kedua. Karena kita tahu Al-Muttalib itu adalah saudara kandungnya Hashim. Ya, saudara kandungnya Hashim, yaitu kakek ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim memiliki anak namanya
Syaibah atau yang kita kenal dengan Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Ya. Nah, juga diikuti oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nafil. Ya, Sa'id bin Zubair ini adalah kalau dihitung dia juga termasuk, kalau boleh dibilang ponakan sebenarnya. Ponakannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi sekaligus jadi adik iparnya. Ya, karena Zaid itu sepupunya Umar. Ya. Sedangkan Amr bin Nafil ini adalah paman dari Umar bin Khattab. Ya. Zaid bin Nafil dan Al-Khattab bin Nafil. Al-Khattab adalah bapak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Khattab bin Nafil, Zaid bin Nafil. Nah, yang menarik memang tentang Zaid bin Amr ini. Amr bin Nafil. Zaid bin Amr ini nanti kita akan bahas secara khusus tentang siapa sosok Zaid bin Amr. Ya, dia adalah seorang yang hanif, ya, seorang yang agamanya hanif, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Walaupun dia hidup di tengah bangsa Quraisy, ya, dengan hiruk pikuk kehidupan kesyirikan yang merajalela, karena dia ini seorang yang hanif, ya, beragama dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan sisa-sisa syariat yang dia kenal dari syariat-syariat Nabi Ibrahim. Makanya ada hadis secara khusus berbicara tentang Zaid bin Amr. Insyaallah suatu waktu akan kita bahas. Ya, suatu waktu akan kita bahas, mungkin pekan depan bisa kita bahas. Nah, masih banyak lagi. Nah, Sa'ad bin Zaid ini adalah juga menjadi adik iparnya Umar bin Khattab yang masuk Islam bersama dengan istrinya, yaitu Fatimah bintul Khattab, yang tidak lain adalah adik kandung daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada Khabbab, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, ya, kakaknya Ali, ya, dan istrinya yaitu Asma binti Amis, dan Khalid bin Sa'id ibn al-As, ya, dan istrinya Aminah bintu Khalaf, ya, dan juga saudaranya itu Amr bin Sa'id bin al-As, ya, Amr bin Sa'id bin al-As, dan Hatib bin al-Harith, dan istrinya Fatimah bintu al-Majlal, dan saudaranya Hatib, ya, saudaranya Hatib beserta istrinya itu Fakihah bintu Yasar, dan saudara yang lain yaitu Ma'mar bin al-Harith dan Al-Muttalib bin Azhar, dan istrinya itu Ramlah bintu Abi Auf, dan Naim bin Abdullah bin Asid An-Naham, dan wahaulai kulluhum Quraisyun min butuni afkhadhi syatta min Quraisy. Mereka ini adalah merupakan, ya, keluarga besar Quraisy dari, ya, suku-suku yang ada di dalam suku Quraisy. Mereka ini yang digelar dengan as-sabiqun al-awwalin. Ya, mereka inilah yang digelar dengan as-sabiqun al-awwalin di dalam Islam. Wallahu taala alam. Ini dalam definisi as-sabiqun al-awwalin minal muhajirin, dari kelompok orang-orang muhajir. Nanti ada as-sabiqun al-awwalin dari kelompok-kelompok Ansar, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini jamaah yang dirahmati Allah, sirah singkat tentang perjalanan awal-awal dakwah Nabi SAW, kemudian disambut dakwah itu oleh orang-orang hebat dari kalangan sahabat-sahabat yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka kita katakan sebagai orang hebat karena orang-orang yang memang jiwanya masih hanif, jiwanya masih ingin kembali kepada jiwa yang bersih. Maka ketika didakwai mereka spontan mereka menerima, ya, spontan mereka menerima. Tentu
kita berharap ya di zaman kita juga banyak orang-orang seperti mereka ini. Ya, tinggal bagaimana kita kemudian menjadi sosok-sosok Abu Bakar yang berperan ya menyampaikan Islam ini, menggambarkan Islam dengan indah, menggambarkan Islam dengan baik, agar mereka pun mau menerima Islam. Wa ta'ala, itu saja. Allah ta'ala alam. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.